Salam tambang. Apa syarat untuk menjadi PJO? Jika perannya sama dengan KTT, namun ruang lingkupnya sama, apakah harus POU juga? Mau lihat. Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan apa syarat PJO. Nah, pertanyaan ini dilatar belakangi video kita yang terakhir, yaitu tugas dan tanggung jawab PJO. Oke, di mana kita sebutkan di sana bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu KTT untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik di seluruh wilayah IUP. Itu tugasnya KTT. Tugasnya PJO di wilayah kerjanya saja. Kalau dia PJO di perusahaan jasa hauling, misalnya di pengangkutan, maka dia harus memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik di jalan hauling saja. Mulai dari ROM, jalan hauling, sampai nanti ke JPP misalnya, atau ke stockpile. Kalau dia PJO di perusahaan jasa pengupasan OB, ya penggalian OB, penggalian batu bara, maka dia bertanggung jawab mulai dari loading area, jalan tambang sampai ke disposal, atau loading area, jalan tambang ke ROM misalnya. Jadi hanya beda wilayah kerjanya dengan KTT, karena kalau KTT di seluruh wilayah IUP. Nah, kemudian pertanyaannya apa syaratnya? Nah, syaratnya sebenarnya sahabat dunia tambang kita sudah diatur di dalam Kepmen SDM 1827/2018 di lampiran 1 halaman 24, di mana disebutkan di sana ada persyaratannya ada dua, ya. Ada persyaratan administratif, kemudian ada persyaratan teknis. Ya, padahal permen ini terbit 2018 bulan Mei, ditanyakan di akhir April 2023. Ini kadang menjadi agak miris kita, ya. Berarti hampir 5 tahun ini Kepmen itu kita biarkan saja begitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, gitu ya. Nah, yang pertama persyaratan administratif. Pekerja untuk menjadi PJO, maka syaratnya yang pertama dia harus bekerja di perusahaan jasa pertambangan tersebut. Nah, maksudnya contoh misalnya kalau perusahaan jasanya PAMA, maka yang boleh jadi PJO di PAMA site KPC ya berarti ya harus karyawan PAMA. Nggak mungkin karyawan TIS menjadi PJO di PT PAMA, itu maksudnya di sini. Kemudian riwayat hidup calon PJO, CV, kurikulum vitae. Kemudian yang ketiga memiliki jabatan tertinggi, ya. Jabatan tertinggi maksudnya di sini jabatan tertinggi yang dibuktikan dengan struktur organisasi. Ya, dan struktur organisasi itu pun harus ditandatangani oleh direksi dengan cap basah. Artinya bukan struktur organisasi bikin-bikinan, gitu ya. Jabatan tertinggi di site, oke. Nah, memiliki jabatan tertinggi dibuktikan dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan dalam kurung di site yang ditandatangani oleh direksi dengan cap basah. Jadi dia harus memiliki jabatan tertinggi di site tersebut. Kemudian surat pernyataan dukungan dari direksi perusahaan jasa pertambangan. Artinya bahwa si direksi akan mendukung si PJO dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, baik dalam sisi finansial maupun dari sisi wewenang. Kemudian surat pernyataan komitmen calon PJO. Oke. Surat pernyataan komitmen dari si calon PJO bahwa dia komitmen akan membantu KTT menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik di wilayah kerjanya sesuai dengan kontrak dengan pemegang IUP. Kemudian bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PJO, karena bisa saja ada PJO warga negara asing. Contoh misalkan di Rock Cementation Indonesia, di kontraktor di PT Freeport Indonesia atau Redpat Indonesia, atau TIS Contractors Indonesia, bisa saja PJO-nya ekspatriat misalnya. Nah, maka dilanjutkan dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 bulan.
KTT dapat membatalkan kembali pengesahan tersebut apabila PJO tersebut belum lulus uji kompetensi berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka bisa saja PJO itu disahkan oleh KTT sebagai PJO, tapi dalam 6 bulan kemudian harus bisa menunjukkan sertifikat mahir berbahasa Indonesia level madya. Nah, seperti apa level madya itu? Nah, nanti mari kita lihat di LSP-nya, begitu ya. Nah, kalau dalam waktu 6 bulan tidak dipenuhi padahal sudah disahkan, maka surat pengesahan sebagai PJO bisa dicabut oleh KTT. Ya, karena KTT yang mengesahkan PJO. Kemudian G, syarat lain yang ditentukan oleh KTT. KTT bisa saja menambah syarat dari A sampai F ini dengan syarat lain. Ngurangin nggak boleh, nambah boleh. Nah, kemudian persyaratan teknis tadi terkait pertanyaan apakah harus POU juga. Nah, memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana mengelola usaha jasa. Nah, kemudian memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan, perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dalam artian karena tugasnya membantu KTT menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, maka PJO itu harus menguasai atau memahami juga tentang aspek-aspek dalam ruang lingkup kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu aspek teknis, keselamatan, lingkungan, dan sebagainya. Sesuai dengan bidangnya. Artinya kalau misalkan seorang perusahaan jasa atau seorang PJO, dia PJO di perusahaan jasa yang bergerak di bidang hauling misalnya, ya, pengangkutan batu bara. Oke. Nah, dia PJO di sana. Maka tentu pengangkutan batu bara nggak ada urusan dengan reklamasi. Maka dia nggak perlu memahami tentang reklamasi. Seperti itu. Jadi perlu memahami aspek-aspek kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya itu disesuaikan dengan kontraknya. Seperti itu. Dan C, memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan. Jadi si calon PJO ini harus memahami apa kewajibannya, kewajiban perusahaan jasa, dan kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, apa sanksi yang akan diberikan, dan itu sudah ada di Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Tidak akan kita bahas di video ini, nanti di video lain ya. Nah, kemudian yang D, nah ini yang penting sekali terkait dengan pertanyaan. Jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT yang ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis oleh Kepala Teknik Tambang, oleh KTT. Jadi apakah seorang PJO harus POP atau POM atau harus POU? Maka tergantung pertimbangan teknis dari Kepala Teknik Tambang. Maka KTT yang akan menentukan. Karena dia yang mengesahkan PJO. Apakah PJO perusahaan kontraktor A harus POP, yang B harus POM, yang C harus POU misalnya. Tergantung pertimbangan teknis KTT. Tapi pertimbangan teknis itu biasanya didasarkan pada kompleksitas atau tingkat kesulitan dari pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah karyawan. Nah, misalnya, kalau misalkan kita perusahaan jasa pertambangan yang taruhlah kita supply catering, ya, supply makanan, catering. Dan yang kita layani adalah catering untuk 100 atau 200 karyawan misalnya. Ya saya pikir ya nggak perlu POU lah. Cukup POM atau POP misalnya. Tapi kalau kita perusahaan jasa yang bergerak di bidang penggalian OB, penggalian batu bara, termasuk di dalamnya peledakan seperti PAMA, BUMA, TIS, dan sebagainya, ya tentu harus POU. Harus POU. Contoh lain misalnya, contoh United Tractors. Dia pekerjaannya adalah supply spare part dan juga jasa perawatan. Karyawannya banyak dalam satu tambang, bisa saja 100-200 orang. Nah, di samping itu pekerjaan-pekerjaan perbaikan yang dilakukan memiliki potensi bahaya besar, risiko terjadi kecelakaan tinggi karena memperbaiki unit-unit besar, menggunakan alat-alat bantu yang sangat banyak. Maka KTT menetapkan PJO United Tractors
di tambang saya ini harus POU. Ya jadilah harus POU. Jadi sekali lagi tergantung pertimbangan teknis dari kepala teknik tambang. Nah nanti setelah dia tentukan, baru kalau udah memenuhi syarat administrasi dan teknis, biasanya diuji lagi oleh KTT dan timnya. Ya, diuji lagi. Biasanya presentasi, kemudian ditanya jawab. Terserah KTT bagaimana prosedur memastikan bahwa PJO perusahaan jasa yang bekerja di site-nya itu bisa mendukung dia, membantu dia dalam rangka menerapkan atau meningkatkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Semoga sudah menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai ketemu di video berikutnya.